Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di video kali ini, saya akan berbagi dan membahas tentang aktivitas orang yang sudah meninggal di alam kubur. Lalu, apa saja yang mereka rasakan dan alami di sana? Bagaimana nasib mereka yang beriman dan yang kafir? Mari kita simak penjelasannya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits. Pertama, kita harus mengetahui bahwa orang yang sudah meninggal sudah beralih dari alam dunia ke alam barzah sebelum dibangkitkan di hari akhir untuk dihisap amal perbuatannya. Alam barzah adalah alam yang berada di antara dunia dan akhirat, tempat sementara bagi arwah manusia sebelum hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 57, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Di alam barzah ini, manusia akan mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan berupa siksa kubur. Siksa kubur adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berdosa dan kafir di dalam kubur mereka. Siksa kubur ini bersifat nyata dan dapat dirasakan oleh arwah dan jasad mereka. Siksa kubur ini juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat dosa dan kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ghafir ayat 46, api neraka mereka diserahkan kepadanya di waktu pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Berdasarkan ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Fir'aun dan kaumnya mendapatkan siksa kubur yang sangat berat, yaitu diserahkan kepada api neraka setiap pagi dan petang. Ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu terus-menerus dan tidak berhenti sampai hari kiamat. Selain itu, siksa kubur juga dapat berupa penyempitan kubur, binatang-binatang yang menggigit, angin yang bertiup kencang, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah tembok dari tembok Madinah atau Makkah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang disiksa di dalam kubur mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka disiksa dan mereka tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Kemudian beliau bersabda, sebenarnya itu adalah besar. Salah seorang dari mereka tidak menjaga dirinya dari kencing, dan yang lainnya suka menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, lalu kuburnya dipersempit atasnya, sehingga rusuk-rusuknya saling bertaut, maka dia akan berkata, Ya Allah, janganlah engkau bangkitkan aku sebelum hari yang engkau janjikan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu penuh dengan kegelapan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sesungguhnya kubur itu penuh dengan binatang-binatang yang menggigit, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sesungguhnya kubur itu penuh dengan angin yang bertiup kencang, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadits-hadits ini, kita dapat mengetahui bahwa siksa kubur itu sangat mengerikan dan menyiksa. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhi dosa-dosa yang dapat menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur, seperti tidak menjaga diri dari kencing, menyebarkan fitnah, mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lain-lain. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kenikmatan ini berupa kesejukan, kedamaian, keindahan, dan kebahagiaan. Kenikmatan ini juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat iman dan amal saleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 160, 970. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Imran. Berdasarkan ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, seperti para syuhada, mereka hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki dan kebahagiaan. Mereka juga tidak khawatir dan tidak sedih dengan apa yang terjadi di dunia. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan kubur itu nyata dan dapat dirasakan oleh arwah dan jasad mereka. Selain itu, kenikmatan kubur juga dapat berupa kelapangan kubur, cahaya yang bersinar, bunga-bunga yang harum, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kita harus mengetahui bahwa orang yang sudah meninggal akan mendapatkan pertanyaan dari dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Pertanyaan ini merupakan ujian bagi iman dan amal orang yang sudah meninggal. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan tiga hal, yaitu siapakah Rabbmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan nasib orang yang sudah meninggal di alam kubur. Jika ia dapat menjawab dengan benar, maka ia akan mendapatkan kenikmatan dan kedamaian. Namun, jika ia tidak dapat menjawab atau salah menjawab, maka ia akan mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu syahadat. Ucapan ini akan menjadi penolong bagi mereka ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Islam. Ucapan ini akan menjadi bumerang bagi mereka ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Berdasarkan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru, yang salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Mereka bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Mereka bertanya, siapakah nabimu? Dia menjawab, nabiku adalah Muhammad. Mereka bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Maka mereka berkata, kami telah menanyakan kepadamu tentang sesuatu yang engkau ketahui.
Kemudian dibukakan baginya pintu surga dan pintu neraka, lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu jika engkau mendustakan Rabbmu, nabimu, dan agamamu, dan inilah tempatmu jika engkau membenarkan Rabbmu, nabimu, dan agamamu. Maka ia melihat tempatnya di surga, lalu ia berkata, ya Rabb, datangkanlah hari kiamat, datangkanlah hari kiamat, agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru, yang salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Mereka bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Jika dia adalah orang yang beriman, maka dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Mereka bertanya, siapakah nabimu? Dia menjawab, nabiku adalah Muhammad. Mereka bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Maka mereka berkata, benarlah engkau. Kemudian dibukakan baginya pintu surga dan pintu neraka, lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu jika engkau mendustakan Rabbmu, nabimu, dan agamamu. Dan inilah tempatmu jika engkau membenarkan Rabbmu, nabimu, dan agamamu. Maka ia melihat tempatnya di neraka, lalu ia berkata, ya Rabb, janganlah engkau bangkitkan aku sebelum hari yang engkau janjikan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari hadits-hadits ini, kita dapat mengetahui bahwa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir akan menimbulkan rasa senang atau takut bagi orang yang sudah meninggal. Orang yang beriman akan merasa senang karena dapat menjawab dengan benar dan melihat tempatnya di surga. Orang yang kafir akan merasa takut karena tidak dapat menjawab atau salah menjawab dan melihat tempatnya di neraka. Ketiga, kita harus mengetahui bahwa orang yang sudah meninggal akan mendapatkan aktivitas lain yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat. Aktivitas ini meliputi menunggu hari kiamat. Orang yang sudah meninggal akan menunggu hari kiamat di alam kubur dengan keadaan yang berbeda-beda. Orang yang beriman akan menunggu dengan tenang dan bahagia, sedangkan orang yang kafir akan menunggu dengan gelisah dan sengsara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 2, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 2, menghadapi hari kiamat. Orang yang sudah meninggal akan menghadapi hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan dan dihimpun di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat dan menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada hari ketika kamu melihatnya, niscaya setiap menyusui lupa terhadap yang disusuinya, dan setiap yang hamil menggugurkan kandungannya, dan kamu lihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu amat keras. Al-Hajj 1 dan 2. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat dan menakutkan. Pada hari itu, manusia akan lupa terhadap segala sesuatu yang biasa mereka lakukan di dunia. Mereka akan seperti orang mabuk karena ketakutan dan kepanikan. Padahal, mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu amat keras. Menghadapi hisab atau perhitungan amal, orang yang sudah meninggal akan menghadapi hisab atau perhitungan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hisab adalah proses penilaian dan pengukuran amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hisab adalah proses yang sangat adil dan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 49, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu lihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Dan apabila kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Maka apakah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain dariku, padahal mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Kahfi 49. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadapkan seorang hamba pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepadanya. Hamba itu akan mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, apakah aku telah membalas nikmat-nikmat itu dengan sesuatu? Hamba itu akan menjawab, tidak, ya Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, lalu bagaimana jika aku menghisapmu dengan dosa-dosamu? Hamba itu akan menjawab, ya Rabb, janganlah engkau menghisapku dengan dosa-dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu dan aku telah menggantinya dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Lalu hamba itu akan dibawa ke surga dengan penuh kebahagiaan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dari hadits-hadits ini, kita dapat mengetahui bahwa hisab atau perhitungan amal akan berbeda-beda bagi setiap manusia. Ada yang dihisab dengan ringan, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan selamat dari azab dan masuk ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dihisab dengan mendetail, yaitu orang-orang yang berdosa dan kafir. Mereka akan binasa dan masuk ke neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah aktivitas orang yang sudah meninggal di alam kubur. Semoga kita semua termasuk tergolong orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga kita semua mendapatkan kenikmatan dan kedamaian di alam kubur, dan selamat dari siksaan dan kesengsaraan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.